Sama-sama kita hormati pula dan muliakan pembina Yayasan Pondok Pesantren Darus Salam Bermi, Mukarram Tuan Guru Haji Amrullah SPD, pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darus Salam Bermi, dan yang mulia Qari Internasional Ustadz Haji Darwin Hasibuan SPDI, serta para jamaah ketua cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Darwin Hasibuan. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau bersilaturahim di pondok pesantren kita yang tercinta ini memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan khususnya adik-adik santri dan santriwati mudah-mudahan bisa termotivasi untuk terus cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada agama Islam. Yang kami hormati Dewan Pembina, pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darus Salam, pengurus Jamaah Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, para asatidz wal asatidzah, lengkapnya hadirin wal hadirat, tamu undangan, adik-adik santri santriwati yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan kalimat syukur, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang insyaallah diberkahi Allah SWT niki tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tamu undangan, wabil khusus kepada Qari Internasional Bapak Kiai Haji Darwin Hasibuan yang alhamdulillah selalu diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah pernah menyampaikan, man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mengetahui akan nilai suatu nikmat ketika nikmat itu ada pada dirinya, dan pasti dia akan tahu betapa berharga nikmat itu ketika nikmat tersebut lenyap darinya. Kita bisa tahu betapa mahal harganya nikmat sehat ketika datang yang namanya sakit, dan kita baru sadar betapa berharga masa muda ketika sudah tiba masa tua, dan kita baru sadar betapa berharga nikmat hidup di atas dunia ini ketika Allah cabut nyawa kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga ahli sufi untuk melatih syukurnya kepada Allah, mereka berkunjung ke 3 tempat. Yang pertama, mereka berkunjung ke rumah sakit untuk mengetahui betapa mahal yang namanya nikmat sehat. Yang kedua, berkunjung ke penjara supaya mereka tahu betapa berharga yang namanya kebebasan. Dan yang ketiga, mereka berziarah ke kuburan untuk dia ketahui betapa berharga yang namanya nikmat hidup. Dan alhamdulillah Allah saat ini berikan kita nikmat bebas, berikan kita nikmat sehat,
dan Allah berikan kita saat ini nikmat hidup. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang sama Ibnu Athaillah menyampaikan, idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah fanzur fi maza yuqimuka. Apabila kita ingin mengetahui kira-kira di mana posisi kita, di mana kedudukan kita di sisi Allah, apakah baik atau buruk, maka lihatlah di mana Allah letakkan engkau saat ini. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di majelis yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita saat ini berada kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap hari, setiap waktu yang kita lewati, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Imam Hasan Al-Basri berkata, ad-dunya salasa. Dunia itu sebenarnya hanya 3 hari saja. Amal ams faqad zahaba bima fi. Yang pertama adalah hari kemarin, hari yang sudah kita lewati dengan segala macam bentuk aktivitas pekerjaan sudah lewat. Inilah hari yang pertama, hari kemarin. Yang kedua, wa amma ghadan fal'allaka la tudrikuhu, yakni hari esok, di mana hari esok ini adalah hari yang rahasia yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan yang ketiga, amal yaum falaka fa'mal fi, yakni hari ini, maka hari ini adalah milikmu, maka kerjakanlah kebaikan-kebaikan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus adik-adik santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami selaku Mudirul Am keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada tamu agung kita Al-Mukarram Kiai Haji Darwin Hasibuan yang bisa bersilaturahim di Yayasan Pondok Pesantren kita, dan insya Allah nanti beliau akan melantunkan kalamullah, melantunkan kalimat-kalimat yang berisi mukjizat-mukjizat, sehingga para ulama menyampaikan ada 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, al-qiraah, membaca. Disebut di dalam hadis baginda Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia diberi kebaikan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca alif lam mim, ini bukan 1 huruf tetapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 30 kebaikan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, paham atau tidak paham, bahasa Arabnya adalah qiraah, maka kita mendapatkan ganjaran berupa kali lipat 10 kebaikan. Nah, yang kedua ada namanya at-tilawah. Makna tilawah niki membaca Al-Quran sekaligus memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Adik-adik santri-santriwati tidak cukup hanya sekadar bisa baca Quran, tingkatkan ilmu kita, pemahaman kita, mengkaji makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah SAW sampaikan, la yaqudu qaumun yanziluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah kumpul duduk satu kaum melainkan kaum niki, orang-orang yang ada di majelis niki, yanziluna kitaballah, membaca sekaligus memahami ayat-ayat Allah, maka pasti Allah akan utus para malaikat menaungi majelis ini. Ketika malaikat menaungi satu majelis,
maka apapun yang kita minta, harap, doa kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan, sebab malaikat pun mengaminkan doa-doa kita. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti akan turunkan ketenangan. Ketika kita hadir ke majelis ini, mungkin ada kita melakukan kesalahan di rumah, mungkin ada cekcok, ada permasalahan, susah, gundah, gelana dengan berbagai macam bentuk ujian. Ibnu Athilah mengatakan, la tastaqribu al-aqdar madumta fi hajita. Jangan heran selama engkau berada di dunia, maka pasti kau akan temukan yang namanya ujian. Ujian bisa datang dari diri kita, dari keluarga kita, istri, anak, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hadir di majelis yang dibacakan ayat Al-Quran, maka Allah akan tenangkan. Ya insya Allah sepulangnya dari acara ini aman, tenang. Dan yang paling penting, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut nama orang-orang yang hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan makhluk-makhluknya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah bentuk kemuliaan di majelis Al-Quran. Yang ketiga, yakni hifzul Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sekadar membaca, tidak sekadar memahami, yang paling penting juga hifzul Quran, menghafal Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah menyampaikan, khusus kepada bapak ibu-ibu, kita mungkin tidak bisa baca Quran, tidak bisa memahami isi Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Tetapi dengan sebab kita memondokkan anak kita bisa baca Quran, apalagi hafal Al-Quran, di yaumil qiyamah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, dan tentu nanti akan dipasangkan mahkota kepada orang tuanya. Kenapa orang tuanya padahal tidak bisa ngaji? Sebab gara-gara orang tua yang mendidik anaknya, sehingga anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Persis ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibawa ke suatu tempat yang kering kerontang tak bertuan, yang saat ini disebut Mekah. Dibawa Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam dengan bekal secukup. Saat itu langsung Nabi Ibrahim pergi, dan Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami dengan makanan sekadarnya? Kau langsung tinggalkan kami. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, tidak menjawab. Nah, pertanyaan yang ketiga, Siti Hajar berganti pertanyaannya, wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk membawa kami berdua di tempat tanah yang kering kerontang tanpa ada pohon? Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, Allah yang memerintahkan. Sehingga Siti Hajar berkata, kalau Allah yang memerintahkanmu, maka saya yakin pasti saya akan aman bersama putramu di sini. Beberapa hari kemudian habislah persiapan makanan, persediaan minumnya. Lalu Siti Hajar dengan kasih sayangnya kepada putranya yang menangis kehausan, beliau naik ke satu bukit yang disebut dengan Bukit Sofa. Nabi dengan Bukit Sofa, Sofa ini arti murni, bersih, tulus. Kenapa disebut Bukit Sofa? Ketika Siti Hajar mencari air, sesampainya di Bukit Sofa, tidak ada keluhan, tidak ada protesan kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau biarkan kami tanpa air di sini? Tidak ada. Bersih hatinya, sehingga disebut Bukit Sofa. Turun dari Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwah yang jaraknya kurang lebih 450 meter, bolak-balik 7 kali putaran. Kegalian itu kira-kira kira-kira masih inti ibilu 3 kiloan lebih. Dan saat niki, masya Allah, bebatuan panas. Saat niki itu kalau kita pergi umroh, pergi ke tempat masak, sambil kelampak, sambil orang jengkur, unggah rematik, luar biasa. Padahal berkeramik, seandainya kita naik melalui tanjakan, nah tetapi
Ternyata Siti Hajar tidak menemukan air, malah dia temukan air di kaki anaknya yang saat itu menangis, ngompeh naik nelik tanah, belalu naik kanan ngompeh biaran tanah. Tetapi Allah kabulkan usaha daripada Siti Hajar. Siti Hajar tidak dapatkan air, tapi dia dapat dari anaknya, yakni Nabi Ismail. Ketika Siti Hajar melihat air itu, beliau berkata, Zam-Zam, bukan ijma. Ijma niki makna kumpul lah, tetapi kumpul bisa jadi pisah lagi. Saat niki disebut jamaah, dan pelukusami disebut jamaah. Kenapa disebut jamaah? Kumpul, tapi kalau sudah selesai waktu selepuan pulang. Tentu beliau tidak mungkin sampai subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti unik mas. Niki jamaah, lemun selesai acara pulang ke rumah masing-masing. Tapi Siti Hajar berkata, Zam-Zam, apa maknanya? Kumpul, dia muai air, jangan sampai hilang, sampai keturunanku nanti, sampai hari kiamat. Dan terbukti air Zam-Zam saat ini, sampai hari kiamat tidak akan bisa hilang. Bahkan dari saat Nabi Ismail sampai saat ini 4.000 tahun. Dalam 1 detik hitungannya 19 liter tersedot. Inilah bentuk mukjizat daripada air Zam-Zam. Usaha orang tua, tidak dapat orang tua, tapi lewat anaknya. Orang tua banyak yang tidak hafal Quran, tidak bisa ngaji, tapi dengan sebab mondokkan anaknya rajin mengaji, hafal Quran, bisa baca kitab, maka kecipratan manfaat ke orang tuanya. Inilah yang disebut dengan usaha. Maka disebut sa'i usaha yang kuat. Maka ada satu riwayat, ada satu amalan, ketika dilakukan amalan ini bisa menghapus dosa yang tidak bisa menghapus dosa oleh sholat atau puasa. Apa itu? Ketika kita berusaha, bekerja, orang tua bekerja, tujuan untuk menafkahi keluarga di rumah, tapi tidak dia dapatkan hasil, sampai dia pusing, apa kebing seninana. Maka dengan sebab pusingnya pinang beda usaha untuk keluarga seninana, ternyata itu bisa menghapus dosa yang tidak bisa oleh ibadah lain yang menghapusnya. Inilah bentuk kelebihan usaha dari tiap pergosaan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai kesimpulan tidak banyak kami sampaikan pada malam yang berkah niki, kita berikan sepenuhnya kepada beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami minta doa kepada selepuan bapak wali santri, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita doakan bijajari dan pergosami yang menuntut ilmu, khususnya di pondok pesantren Darussalam ini, mudah-mudahan dengan sebab Al-Quran, dengan sebab mondok di pondok pesantren yang didirikan oleh almarhum guru kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, sehingga sepulangnya nanti bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, agamanya, dan tentu bangsa dan negara. Dan terakhir, kita doakan kepada guru kita almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid, Ummina Hajjah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan ruh-ruh beliau berdua, umumnya kepada selepuan keluarga, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman dari taman surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang hadir di majelis yang berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan, sehingga ketika nanti Allah cabut nyawa kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar niki yang bisa kami sampaikan, dan juga sekaligus atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan
maaf yang sebesar-besarnya khusus kepada beliau dan kita semua mungkin dalam penyambutan dan yang terkait dengan persiapan tentu ada kekurangan, kehilapan, maka tentu pada kesempatan yang berkah di atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada yang mulia Bapak Guru Haji Hadiyatullah Ridwan MPD. Bapak Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak ke acara selanjutnya yakni pembacaan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Qori Internasional yang mulia Ustaz Kiai Haji Darul Hasibuan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل إن صلاتي
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بك عطاء حسابا تكبير تكبير جزاء من ربك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا رب السماوات والأرض وما بينهما
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه